pertama mengantisipasi antara anak-anak ketika lulus. Ya, terutama ketika lulus atau tidak lulus itu sama-sama berisiko. Kalau lulus terlalu bergembira, tidak lulus juga terlalu terpukul. Sama-sama berisiko itu saat-saat kritis, saat-saat itu kalau di luar negeri, di negara-negara liberal, negara-negara yang murah, yang ramah sekuler itu kan justru hari-hari itu kan memang bahaya, mabuk-mabuk. Biasanya anak-anak SMP itu mulai mengenal minuman keras, bukan minuman keras. Kemudian kalau anak-anak SMA biasanya perilaku seks bebas kan. Maaf ini untuk ibu-ibu. Biasanya mereka istilahnya melepas virginitas itu kan pada masa-masa pesta. Yang untung di sini kita nggak pakai moral itu. Tapi ya tadi itu mesti berbahaya yang melakukan vandalisme, melakukan pengerusakan. Kadang-kadang cuma iseng aja kan. Tapi ini sangat berbahaya. Karena itu saya minta betul-betul diwaspadai. Saya ingin jangan sampai ujian nasional yang sekarang sudah sangat bagus ini dicederai oleh aktivitas lainnya. Tidak baik. Nah, saya senang sekali, terima kasih kepada Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Klaten yang telah melaksanakan USBN, UN sangat baik. Dan saya kira saya memang sudah tidak lagi mengukur integritas. Saya percaya aja dengan sekolah-sekolah, karena saya sudah cek itu alat ukurnya integritas juga sudah bocor itu. Sudah bocor dan sudah ada beberapa kabupaten yang tertengah-rai telah bermain dengan kebocorannya itu. Karena itu setelah saya juga nggak usah pakai itu. Kita bangun melalui pendekatan kesadaran aja. Karena itu saya bilang sekolah jangan sampai di sekolah itu ada praktek-praktek kecurangan. Harus melibatkan kejujuran. Kalau itu dikondisikan setiap hari di sekolah, saya kok yakin ya kita akan bisa melakukan itu. Karena itu berbagai macam kebijakan yang kira-kira merangsang sekolah untuk melakukan kecurangan itu kita kurangi atau syukur kalau bisa kita hilangkan sama sekali. Baik itu yang terhadap guru maupun terhadap siswa. Saya minta betul-betul. Karena itu ujian nasional berbasis komputer ini salah satu cara kita untuk memperkecil praktek kecurangan itu. Karena itu saya senang sekali dilapori Pak Gatot tadi sudah di atas 80%. Dan saya tahu kalau SMA itu tidak bisa 100%, itu bukan salah Pak Gatot itu karena aliyah kan. Jadi aliyah ini karena ini kan di bawah kementerian yang berbeda dan statusnya berbeda juga. Kalau aliyah ini kan di bawah Kementerian Agama dan merupakan satker dari kementerian, bukan bagian dari daerah. Jadi untuk menyocokkan itu gabung dengan sesama bergabung, tapi untuk dicocokkan sulit memang. Jadi aliyah itu jangan-jangan ibu-ibu juga nggak ada yang tahu nih. Aliyah itu tidak di bawah kabupaten, tapi itu di bawah pusat Kementerian Agama. Sementara kalau SMA itu kan di bawah kabupaten. Jadi untuk menyocokkan yang satu di bawah pusat, yang satu di bawah di atas pusat itu agak susah. Kalau sama-sama di bawah pusat gampang, tapi karena yang satu di atas pusat, yang satu di bawah pusat jadi sulit. Ketika kita mematikan harus, mari Pak. Pak Wakapolres. Pak Wakapolres. Oh iya, terima kasih. Silakan Pak. Dan karena ini juga saya sampaikan juga biaya untuk ujian nasional aliyah itu juga menjadi tanggung jawab Kemendikbud sebagai biaya Kemendikbud. Sanawiyah, aliyah itu semua biayanya kita Kemendikbud. Jadi memang agak masalah koordinasi. Dan saya juga minta supaya segera dipaksa dilakukan pakai nasional berbasis komputer juga tidak responnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian untuk
akreditasi sama, akreditasi itu biayanya juga di bawah Kemendikbud. Nah, cuma anggaran pendidikan itu Kementerian Agama tertinggi untuk 2017 ini 50 triliun, sementara Dikbud 39 triliun. 39 triliun. Kenapa tadi itu? Karena semuanya itu seragam. Jadi yang memang urusannya kalau sekolah kan sudah kita serahkan ke daerah, tapi kalau Kementerian Agama masih di bawah Kementerian Agama sampai perguruan tingginya, termasuk IAIN segala itu juga Kementerian Agama. Makanya anggaran pendidikan itu sebetulnya kalau yang dijadikan patokan kementerian terpaksa itu Kementerian Agama bukan Kemendikbud. Tetapi orang umum kan kalau 20% APBN itu kan itu duitnya di Kemendikbud kan. Padahal kita hanya gagal 39%, 9%, yaitu 39 triliun. 39 triliun pun sudah termasuk program Kartu Usaha Pintar yang 10 triliun. Kartu Usaha Pintar itu 10 triliun. Nah, kalau Pak Presiden sekarang menambah supaya anak-anak yatim juga diprioritaskan, ini kita perkirakan bisa sampai 11 triliun. Nah, ini saya sampaikan karena berkaitan dengan isu masalah radikalisme dan saya minta terutama memang yang gampang terkontaminasi ini kan SMA SMK ya, ajaran-ajaran radikal, intoleran. Karena itu saya minta lah walaupun bapak-bapak, ibu-ibu guru bukan guru agama, saya minta untuk berkembang. Tapi kalau dalam soal tanggung jawab, sebetulnya itu kan tanggung jawabnya Kementerian Agama juga. Karena kan guru agama di sekolah umum kan di bawah binaan Kementerian Agama, bukan di bawah Kementerian Dikbud. Tetapi kalau orang melihat itu sekolahnya di Kemendikbud, ya Dikbud yang tanggung jawab. Karena itu kan ada yang minta saya suruh mundur lah itu di internet itu. Kemendikbud harus dicopot. Kalau saya senang-senang saja itu kan nggak hanya presiden copot atau tidak. Cuma saya ingin jelaskan bahwa itu tidak sepenuhnya tanggung jawab Kemendikbud. Karena guru agama itu yang benar adalah Kementerian Agama. Bahkan kami beri honor tambahan saja nggak boleh kok itu, melanggar itu. Jadi karena itu mohon maaf kalau yang lain ada permen yang memberikan honor tambahan untuk guru-guru umum, kemudian guru agama kok tidak, itu kan banyak yang salah paham. Dikira kita diskriminasi. Nah, itu kalau kita ngasih malah salah itu bisa ditangkap KPK saya. Waktu bukan wilayah kita. Termasuk kalau Kementerian Kemendikbud itu terlalu bercampur dalam pembinaan agama juga nanti bisa melanggar. Cuma repotnya kalau di luar kan kemudian itu sekolah umum. Apalagi tadi ya jadi Mas Rawi saya baca di Metro itu kan sekolah umum. Kalau sekolah agama malah tidak. Kalau sekolah umum itu yang bertanggung jawab itu Kementerian Agama, bukan saya. Ini harus dipahamkan. Bukan saya untuk lari dari tanggung jawab, tapi untuk duduk masalahnya biar jangan sampai nanti guru-guru umum juga salah paham dikira kita. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kita inginlah semuanya terus bergerak membina, tetapi supaya juga paham duduk masalahnya. Nah, berkaitan dengan ini saya mohon Klaten ini karena ada beberapa yang ketangkap teroris kan dari daerah Klaten kan, saya minta hati-hati betul dari kemungkinan ada ajaran radikal terutama aliran rohis dari itu. Dan itu pasti kurang bukan dari guru kita. Kalau guru umum saya jamin lah, pasti nggak ada lah mau ikut-ikut itu. Kalau ada segera laporkan, pasti akan saya kembalikan jadi guru agama saja kalau dia memang ngurus itu. Masa guru fisika ikut ngajar agama kan nggak mungkin. Guru kimia masa ikut ngajar. Jadi saya minta ikut mengamankan sekolah kita. Nah, kaitannya dengan agama, saya memang termasuk yang berpandangan bahwa semua siswa kita harus beragama dengan baik, harus beragama apapun agamanya. Kalau Islam, ya dia harus menjalankan ajaran Islam yang penuh, yang kafah, ngajinya juga harus baik. Kalau kita kebetulan dulu ngajinya gak baik, jangan kemudian mewariskan anaknya juga ngajinya gak baik. Jangan bilang, kalau sudah gak ngaji, bapak juga gak bisa ngaji. Bukan begitu. Maksudnya anaknya lebih baik ngajinya daripada bapaknya. Yang Kristen juga begitu, harus rajin ke gereja, harus rajin baca Alkitab.
dan harus melaksanakan jalan hidup Kristiani, saya yakin mereka yang melaksanakan hidup Kristiani, melaksanakan hidup Islami, melaksanakan hidup Buddhis, kalau yang agama Buddha pasti baik menurut saya. Kalau ada praktek-praktek yang negatif seperti termasuk radikal dan seterusnya, pasti karena pengamalan agama yang kurang lengkap. Kalau saya yakin itu, kenapa? Yang memang Pancasila itu sila ketuhanan pertama, itu sila ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Nah, karena itu ini juga hati-hati dalam mensikapi isu radikalisme, isu intoleran ini. Kalau ada orang, kalau masuk kita, kalau kebutuhan beragama kita belum sempurna, tidak baik, kemudian jangan anggap orang lain yang sudah sempurna dianggap radikal, dianggap ekstrim, gitu. Yang salah itu bukan yang taat agama itu, justru yang nilai itu loh salah. Dia belum baik agamanya kok. Untuk orang lain yang beragama baik dianggap salah, dianggap radikal. Itu yang saya keberatan. Karena menurut saya yakin moral siswa kita, karakter siswa kita itu harus berlandaskan agama, apapun agama yang dianut. Kenapa? Itu juga Pancasila, malah sila pertama kok. Jadi ini saya lihat di media massa, terutama media sosial itu sedang di frame, usaha untuk nge-frame yang taat beragama itu termasuk radikal. Jadi kalau kita Muslim, kemudian ada non-Muslim bersama-sama, itu cara toleransinya bukan kemudian kita tidak sholat, ya kita tetap sholat, tapi juga mungkin menjaga dia, menjaga perasaan dia, kita sholat di mana. Bukan kemudian kita ikutan tidak sholat untuk menunjukkan solidaritas, menunjukkan toleransi kita. Ya. Karena ini sekarang kan dieksploitasi soal ini, soal apa, intoleran, kemudian soal radikal. Jadi ini kita harus proporsional. Kemudian yang saya pegang juga kita ini lembaga pendidikan. Anak-anak itu adalah orang yang sedang bertumbuh dan berkembang, masih labil. Jadi kita juga tidak boleh menggunakan pendekatan legal formal, langsung di KUHP, langsung dikriminalkan. Ini anak-anak yang sedang tumbuh, termasuk anak-anak yang melakukan penyeragaman itu kan masih anak sedang tumbuh. Karena nanti sama Pak Bandar ya, kalau bisa didata anak-anak yang terlibat itu kemarin, kerjasama dengan DIY, dengan Bapak SMA, dikumpulkan di training aja, dilatih untuk mental. Jangan-jangan anak itu nanti lebih baik dibanding anak-anak yang baik, yang selama ini dianggap baik. Saya dulu juga suka kelahi justru aja. Tapi kalau saya bilang loh, saya suka kelahi tapi jadi menteri kan udah bagus tuh. Itu proses, ada tunggu. Lah dulu memang ikut silat ya. Silat latihan kalau nggak dipakai jajalan untuk apa? Apalagi saya latihan jurus, kenal gerakan-gerakan dasar jurus-jurus itu kan ingin jajal itu. Ya, tapi masuk saya masih mau mulai. Jadi ada proses. Dia tahu kan, misalnya kelai kebuking tahu proses ya, kalau sadar lah ternyata kelai itu juga nggak nyaman, nggak enak. Jadi ini proses. Jadi kita harus lihat dia sebagai orang yang sedang berproses. Karena itu saya tidak ingin ada buru-buru ada sanksi kepada anak yang melakukan pelanggaran, kecuali sanksinya mendidik. Tetapi juga jangan segan-segan kalau mendidik memberikan sanksi yang keras kepada anak didik kita. Memang ini kontroversi, saya kan dipaksa-paksa untuk tidak boleh menyatakan anti kekerasan, saya mau nggak mau. Karena sanksi itu juga harus keras. Kalau anaknya memang harus, tapi kan keras yang terukur. Guru profesional tahu lah itu. Ukur seberapa keras untuk mengobati atau memberikan diagnosis anak ini kan. Kalau anaknya buah betul dituturi jangan akan ya malah lama ya. Ya kalau saya dulu ya tak masukkan dalam kamar tak tutup. Ya.